Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait aggregate planning dan penggunaannya di QM for Windows. Nah, teman-teman, sebelum lanjut untuk ke pembahasannya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Hidayati dengan NPM 23106310144 dari kelas 4E Manajemen Universitas Singa Berbangsa Karawang. Adapun tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen operasi. Nah, sebelum kita lanjut kepada praktiknya, kita akan membahas sedikit tentang aggregate planning. Nah, aggregate planning ini adalah rencana yang mencakup tingkat perkiraan untuk produk barang jadi, persediaan, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Kemudian apa tujuan dari aggregate planning? Nah, tujuan dari perencanaan agregat ini biasanya untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan sambil meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Kemudian apa sih input dari perencanaan agregat? Yang pertama ini ada sumber daya yang isinya itu ada tenaga kerja dan juga fasilitas pabrik. Kemudian yang kedua itu ada peramalan permintaan. Yang ketiga ini ada kebijakan, isinya itu ada subkontrak, overtime, tingkat persediaan, dan back orders. Kemudian yang keempat ini ada biaya yang isinya itu ada biaya persediaan, biaya pengembalian, hire firing, overtime, perubahan persediaan, dan juga subkontrak. Nah, selanjutnya ini ada output perencanaan agregat. Yang pertama itu ada biaya total perencanaan. Kemudian yang kedua itu ada tingkat perencanaan yang diperkirakan, yang isinya itu ada persediaan, output, tenaga kerja, subkontrak, dan juga back ordering. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang studi kasus atau soal dari aggregate planning. Di sini ada PT Dino Maju Kreasi, merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi mainan edukatif. Dalam rangka menyusun strategi operasional yang efisien, perusahaan perlu melakukan perencanaan agregat untuk menghadapi fluktuasi permintaan selama 4 bulan pertama tahun berjalan. Nah, berdasarkan data historis dan proyeksi pemasaran, berikut adalah estimasi permintaan bulanan. Pada bulan Januari ini terdapat 1.300 permintaan, kemudian di bulan Februari ini ada 1.900 permintaan, dan di bulan Maret ada 1.500 permintaan, sedangkan di bulan April terdapat 1.000 permintaan. Perusahaan memiliki kapasitas produksi regulernya sebesar 2.000 unit per bulan. Namun, untuk periode ini tidak tersedia kapasitas tambahan melalui lembur ataupun subkontrak. Untuk inventaris awal tercatat 0 unit dan tidak ada sisa unit dari periode sebelumnya. Struktur biaya per unit yang relevan dalam perencanaan agregat adalah sebagai berikut. Nah, untuk regular time cost-nya ini $7, overtime cost-nya $8, subcontracting cost-nya itu 10, holding carry cost-nya itu 3, back order cost-nya 4, increase cost-nya 5, dan decrease cost-nya 6. Untuk initial inventory-nya 0 dan unit last period-nya 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih kepada aplikasi QM for Windows ataupun QM. Untuk modulnya kita pilih aggregate planning. Titelnya kita bisa ganti. Untuk number of periodnya kita pakai 4 karena di soal itu tertera sebanyak 4 bulan. Nah, di sininya kita ganti nama-nama bulan, dan untuk shortage-nya kita pakai back order terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita input data yang sudah ada di soal. Untuk periode bulan Januari ini sebanyak 1.300 unit. Kemudian untuk Februari ini 1.900 unit. Dan pada bulan Maret ini sebanyak 1.500 unit. Yang terakhir pada bulan April sebanyak 1.000 unit. Untuk regular time capacity ini sebanyak 2.000 unit semua.
Nah, kemudian karena di soal overtime capacity dan juga subkontrak capacity ini 0, jadi kita langsung lanjut aja ke regular time value-nya ini sebesar 7. Kemudian overtime ini 8. Untuk subcontracting cost ini 10. Untuk holding ini 3. Kemudian back order itu 4. Increase cost itu 5. Decrease cost itu 6. Untuk initial inventory dan unit last period ini 0 semua. Nah, kemudian kita akan mencoba back order dulu dan menggunakan metode yang pertama ini ada metode average gross demand. Kita pakai yang ini terlebih dahulu. Kemudian untuk menunjukkan hasilnya kita klik solve pada tombol di atas ini. Nah, muncul hasilnya untuk back order menggunakan metode smooth production average gross ini total costnya $43.375. Selanjutnya kita rubah, kita edit datanya, kita akan menggunakan smooth production average net demand, masih menggunakan back order ya teman-teman. Hasilnya masih sama, masih sebesar $43.375 untuk total cost dari smooth production average net demand menggunakan back order. Nah, selanjutnya kita edit data lagi, kita akan mencoba dengan metode yang ketiga yaitu metode cash current demand. Masih menggunakan back order, kemudian kita klik solve. Untuk total cost-nya lebih besar dari dua yang sebelumnya. Total cost dari back order menggunakan metode cash current demand ini sebesar $48.300. Nah, selanjutnya kita edit lagi, kita akan mencoba menggunakan metode yang terakhir ini ada cash previous demand, masih menggunakan back order. Kita klik solve. Ini total cost dari back order menggunakan metode cash previous demand ini ada paling gede daripada total cost sebelum-sebelumnya, yakni sebesar $67.600. Kemudian teman-teman kita akan mencoba menghitung menggunakan loss sell. Dari metode yang pertama ini ada average gross demand. Kita akan coba klik solve. Nah, di sini ini mendapatkan total cost paling rendah daripada sebelum-sebelumnya baik menggunakan loss sell maupun back order. Untuk total cost dari loss sell menggunakan metode smooth production average gross demand ini sebesar $43.250. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode yang kedua yaitu ada average net demand. Untuk total cost menggunakan loss sell menggunakan metode smooth production average net demand ini total costnya $43.250 ya teman-teman. Next kita lanjut menggunakan metode yang ketiga ada metode cash current demand, masih loss sell, kita klik solve. Untuk total cost dari loss sell menggunakan metode cash current demand ini lebih besar daripada dua sebelumnya, yakni $48.300. Kita akan coba metode yang terakhir, ada metode cash previous demand dari loss sell. Kita klik solve. Nah, muncul total cost-nya yakni $56.300. Teman-teman, setelah tadi kita sudah mencoba beberapa metode untuk menghitung aggregate planning, kita peroleh metode terbaik yakni metode average gross demand menggunakan loss sell dikarenakan total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu jauh lebih kecil dibandingkan metode-metode sebelumnya, yakni sebesar $43.250.
Nah, low sale ini kecil dikarenakan perusahaan itu tidak memperhitungkan permintaan bulan sebelumnya, dan khususnya pada metode average gross demand ini hanya menghitung selisih demand dan regular time production. Pada bulan Januari ini demandnya sebanyak 1.300 unit. Kemudian regular time produksinya ini sebanyak 1.425 unit, sehingga pada inventory-nya ini masih sisa 125. Kemudian pada bulan Februari permintaannya itu 1.900, kemudian regular time produksinya itu 1.425, sehingga pada bulan Februari itu terdapat 350 permintaan yang tidak terpenuhi. Nah, pada bulan Maret ini kita permintaannya sebanyak 1.500 dan regular time produksinya 1.425. Kemudian permintaan yang tidak terpenuhinya sebanyak 75. Nah, terakhir pada bulan April ini permintaannya 1.000, kemudian regular time produksinya 1.425, sehingga masih kelebihan permintaan atau kelebihan unitnya ini 425. Nah, pada low sale average gross demand ini tidak memperhitungkan permintaan atau unit sebelumnya, dan total cost-nya ini sebanyak $43.250. Sekian pemaparan terkait aggregate planning dan dalam praktiknya menggunakan POPQM. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.